Bab 109. Biara ini sangat luas. Selain bangunan utama tempat ibadah di tengah, terdapat beberapa barisan rumah di halaman belakang. Dinding biara dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun, dengan taman bunga yang membentang luas. Di bagian depan, terdapat sebuah lapangan dan altar untuk ritual. Di dalam biara, suasana begitu hening, hampir tidak terlihat ada orang berlalu lalang. Hanya terdengar samar-samar lamunan doa dan nyanyian pujian yang bergema, diiringi wangi dupa yang menguar di udara. Mengikuti petunjuk dari Nalan Delong, Alai Yanzong langsung menuju halaman belakang biara. Begitu melihat deretan bangunan di sana, yang cukup untuk menampung ratusan orang, ia segera memahami mengapa begitu banyak pengungsi dikumpulkan di tempat ini. Namun, sebelum ia sempat mencapai halaman belakang, ia melihat sekelompok biksu keluar dari dalam biara, mengusung sebuah tandu berisi mayat. Di belakang mereka, barisan biksu lainnya mengikuti dalam formasi rapi, sambil terus memukul kayu muyu dan melantunkan doa. Mereka berjalan perlahan menuju hutan kecil di belakang biara. Merasa penasaran, Alai Yanzong mengikuti dari kejauhan. Sesampainya di hutan, ia melihat para biksu meletakkan mayat dari tandu ke atas tumpukan kayu kering yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah memastikan semuanya siap, mereka pun menyalakan api. Kobaran api semakin membesar, asap tebal membubung tinggi ke langit, sementara angin yang bertiup membuat dedaunan di sekitar hutan bergemerisik. Alai Yanzong hanya bisa menatap sejenak, melihat bagaimana arwah si mati seakan terbang melayang bersama hembusan angin. Para biksu berdiri mengelilingi api unggun, wajah mereka penuh kesungguhan, terus mengetuk kayu muyu dan mengucapkan doa untuk melepas arwah yang telah pergi. Alai Yanzong memahami bahwa ini adalah ritual pelepasan arwah bagi mereka yang meninggal akibat wabah. Meskipun suasana penuh duka, setidaknya tidak sekelam tragedi yang ia lihat di luar benteng kota pesisir Ania, di mana ratusan mayat dibakar tanpa upacara. Namun, ia tidak ingin berlama-lama menyaksikan pemandangan ini. Ia segera melangkah menuju bangunan tempat para pengungsi di karantina. Bangunan itu dikelilingi oleh tembok dengan gerbang bulan sebagai pintu masuk. Dua prajurit bersenjata berdiri di kedua sisi pintu, berjaga dengan wajah serius. Begitu Alai Yanzong mendekat, salah satu prajurit langsung membentaknya dari kejauhan. Tempat ini adalah area karantina. Tidak ada yang boleh masuk. Pergilah segera. Alai Yanzong tetap melangkah maju sambil mengeluarkan surat pengantar dari Nalan Delong dari dalam sakunya. Dengan tenang, ia berkata, "Aku seorang tabib yang dikirim oleh tabib Nalan untuk meninjau kondisi wabah. Tolong sampaikan hal ini kepada atasan kalian." Para prajurit itu tampak sedikit terkejut. Setelah menerima surat tersebut dan membacanya, salah satu dari mereka berkata, "Tunggu sebentar." Ia kemudian masuk ke dalam untuk melaporkan kedatangan Alai Yanzong. Tak lama kemudian, prajurit itu kembali dan mengizinkan Alai Yanzong masuk ke dalam area karantina. Di dalam salah satu ruangan, 4 orang tabib kerajaan sedang duduk di belakang meja, sibuk mencatat laporan dan menyusun dokumen medis. Begitu Alai Yanzong masuk, mereka semua menoleh sebentar, tetapi tidak menunjukkan minat lebih. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, segera bangun dari kursinya. Wajahnya yang tadinya tampak muram seketika berubah cerah dengan senyum ramah. Dengan gerakan tangan, ia mempersilakan Alai Yanzong duduk dan berkata, "Silakan duduk, Tuan Tabib. Apakah Tabib Nalan mengirimmu ke sini dengan resep baru?" Alai Yanzong membalas hormat sebelum duduk di kursi rotan yang disediakan. Dengan sedikit mencondongkan tubuh, ia berkata, "Aku ingin melihat resep sebelumnya terlebih dahulu." Tabib parubaya itu langsung mengangguk dan menjawab, "Tentu saja, tentu saja. Silakan periksa ini." Ia mengambil selembar resep dari atas meja dan menyerahkannya kepada Alai Yanzong. Sementara itu, 3 tabib lainnya tetap sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tidak menaruh perhatian pada Alai Yanzong. Begitu menerima resep itu dan melihatnya sekilas, Alai Yanzong diam terkejut. Resep ini adalah salah satu resep yang pernah digunakan oleh gurunya. Resep ini memang memiliki efektivitas tertentu dalam mengobati wabah, tetapi ia tahu bahwa kemudian gurunya menyempurnakannya dengan menambahkan beberapa jenis ramuan tambahan. Alai Yanzong mengeluarkan resep yang telah ia tulis dari dalam sakunya dan menyerahkannya kepada tabib parubaya, lalu berkata, "Tuan Tabib bisa menggunakan resep ini untuk mengobati pasien. Mungkin hasilnya akan lebih baik." Tabib itu menerima resep tersebut, membaca isinya, lalu mengangguk berulang kali. Dengan penuh pujian, ia berkata, "Ah, tidak salah lagi. Tabib legendaris memang luar biasa." Walaupun tidak berada di sini secara langsung, beliau tetap memikirkan para pasien, terus meneliti dan menyempurnakan resepnya.
Semangatnya sungguh mengagumkan. Mendengar pujian tersebut, Ala Yanzong tidak berniat membantah, jika ia mengaku bahwa resep ini adalah miliknya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan tabib legendaris maupun Nalandelong, maka para tabib di sini mungkin akan meragukan keabsahannya. Lagi pula, ini adalah pertemuan pertamanya dengan mereka, dan mereka hanya mengenalnya berdasarkan surat pengantar dari Nalandelong yang menyebutkan namanya dan statusnya sebagai tabib. Meminjam nama tabib legendaris agar resep ini bisa langsung digunakan untuk menyembuhkan lebih banyak pasien tentu lebih praktis dan menghemat banyak waktu serta perdebatan yang tidak perlu, maka, ia pun mengikuti arus dan berkata, tentu saja. Kuharap kalian tidak menyia-nyiakan jerih payah tabib legendaris. Tabib Parubaya itu segera mengangguk dengan penuh hormat, sementara 3 tabib lainnya maju mendekat, berebutan untuk melihat resep baru itu. Setelah membaca, mereka semua mengangguk setuju dan melontarkan pujian, kemudian Ala Yanzong menyampaikan keinginannya untuk melihat kondisi para pengungsi secara langsung. Namun, tabib Parubaya itu menolak dengan halus, mengatakan bahwa Ala Yanzong hanya datang untuk meninjau dan memberikan resep, sehingga tidak perlu memasuki area berisiko tinggi. Sebagai gantinya, ia memberikan gambaran umum mengenai kondisi para pengungsi. Namun, Ala Yanzong tetap bersikeras ingin melihat langsung, melihat kegigihannya. Tabib itu tidak punya pilihan selain menuruti keinginannya dan mengajaknya keluar dari ruangan. Bersama tabib itu, Ala Yanzong berjalan menuju paviliun sisi timur, lalu membuka pintu sebuah kamar. Begitu pintu terbuka, semua pengungsi di dalam langsung menoleh dan menatap mereka. Ruangan itu berisi beberapa tempat tidur yang masing-masing berjarak setengah meter, dilengkapi dengan kasur dan selimut yang cukup layak. Namun, kondisi para pengungsi sangat memprihatinkan. Wajah mereka pucat dan kurus kering, dengan raut yang penuh kelelahan dan mata kosong. Meskipun begitu, tidak ada satu pun dari mereka yang sedang berbaring. Sebelumnya, dari luar ruangan, Ala Yanzong masih bisa mendengar suara mereka bercakap-cakap. Namun, begitu pintu dibuka, mereka semua langsung terdiam, hanya menatap dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Udara dalam ruangan terasa pengap dan dipenuhi bau keringat dan air seni yang bercampur, membuat Ala Yanzong sedikit tercekik. Ia langsung melangkah ke jendela dan membukanya, lalu berkata kepada mereka, ruangan harus selalu mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Para pengungsi tetap diam, hanya menatapnya dengan mata lebar, sementara tabib Parubaya itu tersenyum kecil dan berkata, tentu saja, mereka sudah tahu. Lagi pula, mereka tidak terinfeksi wabah. Ala Yanzong berbalik dan menunjuk ke sudut ruangan, di mana terdapat sebuah ember kayu besar yang masih setengah penuh berisi cairan kuning kecoklatan. Dengan nada serius, ia berkata, jika limbah seperti ini tidak segera dibersihkan, maka sekalipun mereka tidak terkena wabah, mereka tetap bisa jatuh sakit karena hal lain. Setelah berkata demikian, ia meninggalkan ruangan dan mulai membuka pintu kamar lainnya, memeriksa satu persatu. Semua ruangan memiliki kondisi yang kurang lebih sama, tanpa ada tanda-tanda keberadaan wanita dan anak-anak. Ia juga tidak menemukan satupun pasien yang menunjukkan gejala penyakit menular parah. Ala Yanzong merasa heran dan segera bertanya kepada tabib Parubaya itu, di mana para pasien yang sakit parah, serta wanita dan anak-anak. Tabib itu menunjuk ke arah utara dan berkata, mereka berada di halaman belakang. Ala Yanzong pun mengikuti tabib itu melewati gerbang bulan, berjalan sekitar 2 hingga 300 meter ke utara, hingga mereka tiba di depan sebuah pagar kayu dengan pintu yang terkunci. 2 prajurit berjaga di luar gerbang, seperti halnya di area sebelumnya. Tabib Parubaya itu mengeluarkan kunci, membuka gembok, dan mendorong pintu terbuka. Di dalam, barisan rumah kecil yang tertata rapi sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, tempat tidur di dalam ruangan semua terisi oleh pasien yang terbaring lemah. Suara batuk dan napas tersengal terdengar jelas di udara. Namun, hal yang paling mencolok adalah bau busuk yang jauh lebih menyengat dibandingkan dengan area sebelumnya. Begitu Ala Yanzong melangkah masuk, ia langsung terpaksa mundur. Bau menyengat itu menyerangnya begitu keras hingga ia hampir muntah. Dengan cepat, ia menutup mulut dan berusaha menahan rasa mual. Jika saja perutnya tidak kosong karena belum makan siang, mungkin ia sudah benar-benar memuntahkan isinya. Melihat kondisi ruangan yang begitu pengap dan penuh dengan pasien, Ala Yanzong tidak percaya bahwa penyakit seperti ini bisa disembuhkan dalam lingkungan seperti ini. Para pasien yang terbaring lemah sudah berada di ambang kematian, beberapa bahkan hanya bisa terengah tanpa tenaga untuk bergerak. Dengan langkah cepat, ia membuka pintu kamar lain satu persatu. Di salah satu ruangan,
akhirnya ia menemukan wanita dan anak-anak yang dikarantina. Mereka yang sudah terinfeksi dan yang masih sehat memang ditempatkan di ruangan terpisah, tetapi kondisi lingkungan mereka tidak lebih baik dari ruangan lainnya. Di belakangnya, tabib parubaya itu terus mengikuti dan sesekali memberikan penjelasan, orang-orang yang merawat para pasien ini adalah para pengungsi yang masih sehat. Mereka mempertaruhkan diri tertular penyakit demi mendapatkan sedikit upah. Untuk para pasien yang sudah sembuh dan tidak lagi menunjukkan gejala, mereka diberikan ruangan tersendiri agar terpisah dari mereka yang masih sakit. Namun, saat Alayanzong mempertanyakan kondisi sanitasi yang sangat buruk, tabib itu hanya bisa menghela napas dan menjelaskan, pemerintah telah mengirim tabib istana, menyediakan obat-obatan, dan memberi sedikit pasokan makanan. Tetapi, karena keterbatasan anggaran, kami tidak bisa memperbaiki situasi ini lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan mereka yang meninggal? Tanya Alayanzong dengan nada serius. Tabib itu menjawab dengan nada datar, semua jenazah diserahkan kepada para biksu untuk ditangani. Mereka mengurus kremasi dan doa pelepasan arwah. Setelah itu, abu jenazah akan dikumpulkan dalam guci tanah liat dan secara berkala dibawa ke pemakaman di Gunung Selatan untuk dikuburkan. Alayanzong hanya bisa terdiam, tahu bahwa kondisi ini di luar kuasanya untuk diubah dalam waktu singkat. Namun, perasaan frustrasi dan keprihatinan tidak bisa ia hindari. Dengan hati yang berat, ia keluar dari area karantina melalui gerbang bulan, berniat untuk kembali ke kota. Namun, baru saja melangkah beberapa meter, ia melihat sekelompok prajurit berlari tergesa-gesa menuju ke arahnya. Bab 110. Sekelompok prajurit bergegas menuju biara tempat Alayanzong berada. Alayanzong belum memahami apa yang sedang terjadi, namun ia telah dikepung dengan rapat, tombak panjang dan belati pendek teracung ke arahnya. Seorang pemimpin pasukan berdiri di depan dan membentak, "Berhenti!" Alayanzong merasa bingung dan bertanya, apa maksudnya ini? Tabib istana parubaya yang berdiri di sampingnya juga terkejut. Saudara sekalian, Tuan Ala ini adalah tabib yang dikirim oleh Nalan, sang tabib agung, untuk menyelidiki wabah. Mengapa kalian bertindak seperti ini? Pemimpin pasukan itu mengerutkan alisnya, mengibaskan selembar kertas di tangannya, lalu berseru, ada titah dari raja. Seorang pembunuh telah dilukiskan dalam sketsa ini, dan seluruh wilayah diperintahkan untuk menangkapnya. Siapapun yang berani melanggar perintah akan dieksekusi di tempat. Tabib istana langsung bungkam dan mundur ke samping dengan kebingungan. Pemimpin pasukan itu mengangkat sketsa di tangannya, menatapnya sejenak, lalu membandingkannya dengan wajah Alayanzong. Kemarahannya yang semula membara perlahan mereda, dan keyakinannya yang sebelumnya teguh mulai goyah. Alayanzong yang awalnya bingung akhirnya menyadari situasinya. Tadi malam, saat ia menyusup ke istana, ia memakai penutup wajah. Hanya saat menyamar sebagai Kasim muda, raja sempat melihat wajahnya. Saat ia berbalik hendak keluar dari ruang kerja raja, sang raja tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerangnya dari belakang. Seharusnya raja tahu bahwa dirinya bukan pembunuh, namun tetap saja ia kini dijadikan buronan atas tuduhan itu. Bahkan setelah berhasil melarikan diri dari istana, raja masih terus mencarinya. Ternyata menerobos masuk ke istana di malam hari juga dianggap kejahatan yang pantas dihukum mati. Pemimpin pasukan itu mengamati Alayanzong dari atas ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya. Pria yang berdiri di hadapannya ini terlihat berusia 30-an dan memiliki janggut, tidak mirip dengan gambar di kertas. Dalam sketsa, pembunuh yang dicari digambarkan sebagai pemuda berusia 18 atau 19 tahun. Perbedaannya sangat mencolok, pemimpin pasukan itu pun melambaikan tangannya dan berkata, "Lepaskan dia." Para prajurit pun menurunkan senjata mereka dan bersiap untuk kembali berbaris meninggalkan tempat itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara yang berseru, "Tunggu. Biarkan aku mencobanya sebelum kalian melepaskannya." Para prajurit kembali mengangkat senjata mereka, mengepung Alayanzong sekali lagi. Alayanzong saat ini mengenakan janggut palsu yang dipinjam dari Mo Sengqiu, serta berdandan agar tampak lebih tua. Meskipun teknik penyamarannya tidak terlalu canggih, namun selama tidak diperiksa dari dekat, akan sulit untuk dikenali. Ia berniat menghindari masalah, tetapi kini kembali dikepung. Ia menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang pendekar berbaju ungu berjalan menghampiri dengan langkah ringan, tangan kirinya bertumpu pada gagang pedang. Itu adalah Telang. Saat itu juga, Alayanzong mengerti. Telang sudah lama mencurigainya. Sebelumnya, ia melemparkan pisau terbang padanya untuk mengujinya,
tetapi Alayanzong tidak menunjukkan keterampilan bela diri sedikit pun, karena Telang tidak pernah melihat wajah asli Alayanzong di istana, maka ia tidak bisa memastikan apakah orang di hadapannya adalah penyusup yang menerobos masuk ke istana. Namun, setelah melihat sketsa wajah yang diperintahkan raja untuk dibuat, Telang langsung menetapkan kecurigaannya pada Alayanzong. Faktanya memang demikian. Malam sebelumnya, raja sempat bertarung sengit dengan Alayanzong, tetapi gagal membunuhnya. Bahkan, ia khawatir akan terbunuh olehnya, sehingga memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri melalui lorong rahasia di ruang kerja kerajaan. Saat berada di lorong, raja segera menarik tuas alarm, membuat para prajurit penjaga istana bergegas menangkap penyusup. Setelah mendengar bahwa penyusup sudah melarikan diri dan dikabarkan mengalami cedera, Raja Mo Wujiang dengan yakin menyimpulkan bahwa pelaku masih bersembunyi di dalam ibu kota kerajaan. Ia pun memerintahkan seorang pelukis untuk menggambar wajah Alayanzong berdasarkan deskripsinya. Pendekar berbaju ungu, Telang, kembali ke istana setelah menemui Nalan Decelong. Ketika ia melihat sketsa yang diberikan raja, kecurigaannya terhadap Alayanzong semakin kuat, karena gambar itu memang memiliki kemiripan dengan dirinya. Penyamaran wajah bisa diubah dengan riasan, tetapi keterampilan bela diri tidak bisa dipalsukan. Maka, Telang memutuskan untuk menguji Alayanzong secara langsung guna memastikan apakah ia benar penyusup yang menyusup ke istana. Kemudian dia membawa prajuritnya kembali ke toko obat Nalan Decelong, tetapi mendapati bahwa Alayanzong sudah tidak ada di sana. Meskipun ia curiga, namun ia masih belum sepenuhnya yakin. Ia berpikir bahwa penyusup yang bertarung dengannya tadi malam pasti mengalami cedera. Maka, seharusnya orang itu sedang bersembunyi untuk memulihkan diri, bukan berkeliaran sebagai tabib keliling. Karena itu, ia mengerahkan anak buahnya untuk menyelidiki setiap toko obat dan rumah pengobatan dengan mencocokkan wajah penyusup dalam sketsa. Sementara itu, ia sendiri memimpin pasukan ke biara untuk memastikan kebenaran. Meskipun dikepung, Alayanzong tetap tenang. Ia dengan sengaja bertanya, "Tuan Telang, mengapa Anda menyuruh orang menghalangi rakyat biasa seperti aku?" Wajah Telang tetap dingin seperti es. "Tuan Allah, aku hanya ingin menguji keterampilan bela dirimu." Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya, membuat para prajurit segera bergerak membentuk formasi melingkar. Ia mencabut pedangnya dan tanpa menunggu jawaban, langsung menyerang dengan tusukan cepat. Alayanzong tahu bahwa lawannya memiliki keterampilan tinggi. Jika ia mencabut belati untuk melawan, maka dalam beberapa jurus saja gaya bertarungnya akan terbongkar, dan ia akan sulit melarikan diri. Namun, pedang panjang Telang sudah melesat ke arahnya, dan ia tak punya pilihan selain bertarung dengan tangan kosong. Menghindar dan berkelit memang keahliannya, tetapi menghadapi pedang panjang yang tajam, gerakannya tampak sedikit kewalahan. Di mata para prajurit yang mengelilingi mereka, Alayanzong tampak sangat kacau, seakan tak punya kemampuan untuk melawan. Namun, bagi Telang, situasinya sangat berbeda. Ia memiliki ilmu pedang yang tajam dan tenaga dalam yang kuat, tetapi tetap tidak mampu melukai Alayanzong yang bertarung tanpa senjata. Ini sangat berbeda dari penyusup yang dihadapinya semalam kemarin. Penyusup yang ia hadapi menggunakan belati dan masih kalah darinya. Namun, orang yang ada di hadapannya sekarang tampaknya jauh lebih hebat dalam bertarung. Karena itu, kecurigaannya terhadap Alayanzong pun berkurang. Pedangnya yang sebelumnya penuh dengan niat membunuh kini mulai kehilangan ketajamannya. Telang justru semakin tertarik pada kemampuan bela diri Alayanzong. Meskipun ia bukan penyusup yang dicari, ia tetap ingin menguji kemampuannya. Keinginan untuk menang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Melihat Alayanzong terus menghindar, ia berkata, "Tuan Allah, sebaiknya kamu cabut belatimu." Alayanzong memang tidak berniat mencabut senjatanya, tetapi ia tahu bahwa cepat atau lambat Telang akan memaksanya untuk melakukannya. Sejak ia berlatih dengan kitab ilmu tenaga dalam yang diberikan oleh Mo Su Guyun semalam saat menyembuhkan lukanya. Kecepatan dan kelincahannya meningkat pesat, seolah-olah tubuhnya menjadi seringan burung walet. Di hadapan Telang, ia sengaja menunjukkan gerakan yang tampak panik, tetapi tetap bisa menghindari setiap serangan pedang dengan selisih tipis. Kini, Telang mulai kesulitan untuk melukainya, karena tidak ingin mencabut belatinya. Alayanzong melihat celah dan merampas tombak panjang dari salah satu prajurit. Sambil mengayunkannya, ia berkata, "Tuan Telang memiliki ilmu pedang yang hebat dan terus memaksaku untuk mencabut belati. Jelas-jelas ini tidak adil. Dengan tombak ini, setidaknya aku tidak akan kalah dalam hal jangkauan senjata." Sambil berbicara, ia langsung menyerang dengan ujung tombaknya. Telang yang biasanya berwajah dingin,
kali ini tersenyum tipis. Begitu lebih adil. Namun, kali ini jurus pedangnya jauh lebih tajam dan penuh tekanan. Angin yang ditimbulkannya begitu kuat, Alai Yanzong bisa merasakannya dengan jelas, tetapi ia tidak kalah. Tombaknya bergetar, bergerak dengan kecepatan tinggi, menciptakan bayangan yang membingungkan. Prajurit yang kehilangan tombaknya hanya bisa ternganga, tidak mengerti bagaimana senjatanya bisa terlepas begitu saja. Tombak di tangan Alai Yanzong sesekali digunakan dengan gaya tombak, sesekali berubah menjadi serangan seperti tongkat. Suara benturan tajam terdengar berulang kali saat tombak dan pedang saling beradu. Prajurit yang awalnya mengepung mereka dalam formasi setengah lingkaran segera mundur lebih jauh karena takut terkena serangan. Dua sosok itu terus bertarung dengan gerakan yang semakin cepat. Angin yang diciptakan oleh pedang dan tombak membuat dedaunan kering di tanah beterbangan ke segala arah. Dalam sekejap, mereka sudah terlibat dalam pertarungan sengit yang sulit dipisahkan. Alai Yanzong merasakan bahwa kekuatannya meningkat pesat. Teknik tombaknya masih sama, tetapi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Tubuhnya tetap sama, tetapi terasa semakin ringan dan gesit. Sementara itu, Telang semakin yakin bahwa Alai Yanzong bukanlah penyusup yang menyelinap ke istana tadi malam. Jika penyusup itu memiliki keterampilan seperti ini, mustahil baginya untuk bisa melukainya. Apalagi, sulit dipercaya bahwa seseorang yang terluka parah bisa pulih dalam semalam dan bertarung dengan begitu lincah. Rasa kagumnya terhadap Alai Yanzong mulai tumbuh. Di tengah pertarungan, Telang berkata, dengan kemampuan seperti ini, mengapa kamu hanya menjadi tabib? Bergabunglah denganku di istana sebagai pengawal kerajaan. Aku jamin masa depanmu akan cerah. Alai Yanzong tersenyum samar dan menjawab, setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Biarlah kamu yang melindungi istana, sementara aku menyembuhkan rakyat yang membutuhkan. Namun, meskipun berbicara demikian, tombaknya tetap bergerak tanpa henti. Bab 111. Alai Yanzong mengayunkan tombaknya laksana seekor ular perak yang keluar dari sarangnya, menyapu layaknya badai yang mengamuk. Dalam diam ia tenang seperti seekor rusa, namun ketika bergerak, ia melesat seperti kelinci yang melarikan diri. Di sisi lain, pedang Telang bergerak dengan gesit, berkelebat cepat seperti bayangan, tak terlihat ujungnya. Dengan tenaga dalam yang luar biasa, ia mengendalikan pedangnya seakan terbang di tiup angin, bergerak secepat kilat, menghujani secepat petir yang menyambar. Pertarungan mereka begitu sengit hingga para prajurit yang menyaksikan hanya bisa ternganga. Kapan lagi mereka melihat duel seindah ini? Benar-benar luar biasa. Tabib Istana Parubaya yang sebelumnya hanya mengenal Alai Yanzong sebagai seorang asisten tabib, kini terbelalak dengan rahangnya yang sudah hampir jatuh ke tanah. Tak disangka, seorang yang tampak seperti pembantu tabib ternyata adalah seorang pendekar yang menyembunyikan kemampuan hebatnya. Sementara itu, semakin lama bertarung, Telang semakin bersemangat. Sejak pertama kali ia melihat Alai Yanzong menggunakan tenaga dalam untuk mengusir pisau terbang yang mengarah ke bahu seorang pria berbaju hitam, ia sudah yakin bahwa Alai Yanzong bukanlah orang biasa. Kecurigaannya bahwa Alai Yanzong adalah penyusup di istana semakin kuat, maka ia sempat menguji dengan melemparkan pisau terbang kepadanya. Namun, Alai Yanzong hanya dengan santai mengangkat penggaris besi untuk menangkisnya, tanpa menunjukkan satu pun jurus bela diri yang khas. Awalnya, Telang berpikir bahwa jika Alai Yanzong benar-benar penyusup itu, ia pasti tak akan bisa lolos dari matanya. Apalagi, menghindari pedangnya pun tak akan mungkin. Namun kini, ia semakin yakin bahwa pria di hadapannya ini bukanlah penyusup yang menerobos istana semalam. Meskipun ada kemiripan wajah, tetapi usia dan keterampilan mereka sangat jauh berbeda. Ketika melihat Alai Yanzong bertarung semakin gagah dan tak terlihat kelelahan, bahkan mampu menandinginya, Telang memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Serangan pedangnya menjadi semakin ganas. Ia berniat mengalahkan Alai Yanzong terlebih dahulu, baru kemudian membujuknya untuk menjadi pengawal istana. Sebaliknya, Alai Yanzong tahu bahwa jika ia terus terjebak dalam pertarungan ini, itu bukanlah hal yang baik. Telang memiliki tenaga dalam lebih tinggi darinya. Jika pertempuran berlangsung lama, ia pasti akan mulai kewalahan dan akhirnya kalah. Jika itu terjadi, dan Telang mulai menyadari bahwa beberapa jurus yang ia gunakan mirip dengan yang digunakan oleh penyusup semalam, maka akan sangat sulit baginya untuk meloloskan diri. Menang tidak mungkin. Kalah pun tidak boleh. Apa yang harus dilakukan? Satu-satunya jalan terbaik baginya adalah memastikan pertarungan berakhir imbang. Namun, mencapai hal itu sangatlah sulit. Jika bukan karena kemajuannya yang pesat setelah melatih tenaga dalam semalam, ia mungkin sudah lama tumbang dalam duel ini.
maka ia harus mengambil langkah cerdik dan segera mengakhiri pertarungan ini sebelum semuanya menjadi lebih sulit. Begitu pikirannya mencapai kesimpulan itu, Ala Yanzong segera bertindak. Dengan satu tusukan lurus, ia memaksa Telang mundur selangkah, lalu, dengan gerakan cepat, ia menekan ujung tombaknya ke tanah, menggunakan dorongan itu untuk melesat ke udara, tubuhnya melayang tinggi seperti burung besar yang membentangkan sayap, lalu dengan tiba-tiba, ia mengayunkan tombaknya dari atas, mengarah langsung ke wajah Telang, gerakannya begitu cepat dan tiba-tiba. Ia seperti seekor elang yang terbang tinggi sebelum menukik tajam menerkam kelinci di tanah. Telang tidak menyangka bahwa Ala Yanzong memiliki kecepatan secepat ini. Ketika tombak itu meluncur turun dari udara, ia sadar bahwa sudah terlambat untuk menghindar. Seketika, ia mengerahkan tenaga dalamnya dan mengangkat pedangnya dalam posisi horizontal untuk menahan serangan itu. Suara benturan logam yang nyaring terdengar di udara, dan tombak panjang yang dipegang Ala Yanzong terlempar seperti anak panah ke langit. Meskipun ia sudah mengerahkan tenaga dalamnya ke tombak tersebut, tetapi tenaga dalamnya masih kalah jauh dibandingkan dengan Telang. Getaran benturan yang begitu kuat membuat kedua telapak tangannya terasa nyeri dan mati rasa, sensasi ngilu merambat hingga ke kedua lengannya. Ia merasa seolah-olah tangannya bukan lagi miliknya sendiri. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia langsung melompat mundur beberapa langkah untuk mengurangi dampak serangan tadi. Sementara itu, Telang yang awalnya memegang pedang dengan satu tangan memang berhasil menangkis tombak, tetapi ia sendiri tidak mampu menahan dampaknya sepenuhnya. CLANG, pedangnya pun terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Tangan kanannya sudah mati rasa hingga ke ujung jari, sejenak, ia tertegun. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya akan kehilangan senjatanya. Jika saat ini ia menyerang Ala Yanzong dengan tangan kosong, Ala Yanzong pasti hanya bisa menghindar dan tidak akan mampu melawan. Namun, ia tidak memilih untuk melanjutkan serangan. Ala Yanzong menyadari bahwa tadi ia telah memanfaatkan celah dalam pertempuran, menggunakan kedua tangan untuk menebas pedang Telang yang hanya dipegang dengan satu tangan. Itu bukanlah kemenangan yang adil. Jika mereka bertarung lebih lama, ia pasti akan kalah. Ia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan di saat yang tepat. Ala Yanzong ingin merapatkan kedua tangannya dan memberi hormat sebagai tanda mengakui kekalahan, tetapi lengannya masih mati rasa dan tidak bisa digerakkan. Sebagai gantinya, ia membungkuk sedikit dan berkata, "Tuan Telang, aku mengaku kalah." Telang, yang masih merasa tak enak hati, melihat sikap rendah hati Ala Yanzong, dan hal itu sedikit menghiburnya. Bibirnya yang biasanya dingin sedikit bergerak, lalu ia berkata dengan canggung, tidak, ini dianggap seri. Tuan Ala terlalu merendah." Ala Yanzong tidak ingin terus bertele-tele dengannya, maka ia langsung berkata, "Pertarungan sudah selesai, apakah aku boleh pergi sekarang?" "Boleh." Telang yang kini sudah menghapus kecurigaannya terhadap Ala Yanzong, langsung mengiyakan tanpa berpikir panjang. Namun, ketika melihat Ala Yanzong berbalik menuju pintu biara, tiba-tiba ia kembali berseru, "Tuan Ala, tidakkah kamu mempertimbangkan untuk masuk istana dan menjadi pejabat?" Tanpa menoleh, Ala Yanzong hanya menjawab singkat, "Setiap orang memiliki jalannya sendiri." Lalu, dengan langkah ringan, ia pergi begitu saja. Telang menatap punggungnya dengan penuh pemikiran, lalu menggelengkan kepalanya dan memungut kembali pedangnya. Kemudian dia menyuruh para prajurit untuk mencari tombak yang terlempar ke semak-semak. Setelah itu, ia bersama rombongannya meninggalkan biara. Di sisi lain, tabib istana yang masih berdiri di tempat hanya bisa melongo. Ia datang ke sini dengan maksud melihat penangkapan seorang buronan, tetapi justru menyaksikan duel luar biasa. Ia mengira akan menemani seorang tabib dalam menyelidiki wabah, tetapi malah bertemu dengan seorang pendekar hebat. Sampai akhir, ia bahkan tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kepala penuh tanda tanya, ia kembali ke kamarnya sambil berpikir-pikir dan bergosip sendiri. Sementara itu, Ala Yanzong masih merasakan nyeri di kedua lengannya. Ia ingin segera pulang dan memulihkan diri. Begitu keluar dari gerbang biara, ia memastikan bahwa Telang dan pasukannya tidak mengikutinya. Ia pun segera menghindari jalan utama, menyelinap ke gang kecil, belok kiri dan kanan beberapa kali, hingga akhirnya tiba kembali di rumah Andi Singer. Begitu memasuki gerbang rumah, Ula Zitao sedang berada di halaman. Melihat Ala Yanzong masih mengenakan janggut palsu dan topi bertepi lebar, ia langsung tertawa dan menyambutnya dengan canda, "Paman dari mana ini? Ada keperluan apa datang kemari?" Ala Yanzong mengulurkan tangan untuk melepas ikatan janggutnya, mencopot topinya,
lalu menyerahkannya kepada Ulasi Tao sambil menjawab, "Paman ini datang dari langit, sengaja ingin beristirahat di sini." Sambil berbicara, ia langsung berjalan menuju kamar tidurnya, namun, Ulasi Tao melihat wajahnya yang pucat dan langsung merasa khawatir. Ia buru memanggil, "Tunggu sebentar, ada apa denganmu?" Ala Yanzong tidak ingin menjelaskan keadaannya saat ini, ia hanya ingin segera masuk ke dalam kamar untuk memulihkan diri. Maka, ia berkata, "Aku sedikit lelah, ingin beristirahat sebentar." Namun, sebelum ia sempat masuk ke kamar, Anya Xiaoer dan yang lainnya mendengar suara dari halaman dan segera keluar dari ruang tengah. Anya Xiaoer dengan wajah cemas berkata, "Akhirnya kamu kembali." Para prajurit sedang memeriksa rumah penduduk. Andi Singer ikut menimpali dengan penuh kekhawatiran, "Iya, kami semua sangat mengkhawatirkanmu." Sementara itu, Mo Sengqiu hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, "Yang penting kamu sudah kembali dengan selamat. Itu yang terpenting." Ala Yanzong merasa ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi?" Mo Sengqiu pun mulai menjelaskan dengan rinci tentang apa yang terjadi pagi tadi. Ternyata, sekelompok prajurit datang dengan membawa sketsa wajah Ala Yanzong dan menggeledah rumah warga satu persatu. Ketika mereka tiba di rumah Mo Sengqiu, mereka menemukan keberadaan An Lak Xiaoer dan Ula Sitao. Seorang prajurit membandingkan wajah Ania Xiaoer dengan gambar di sketsa, lalu melihat bahwa lengan kirinya terluka. Mereka pun mulai menginterogasinya. An Lak Xiaoer menjawab bahwa ia terluka akibat jatuh saat menebang kayu di pegunungan. Kemudian prajurit itu membuka catatan rumah tangga dan bertanya kepada Mo Sengqiu, "Di catatan penduduk, hanya ada 2 orang yang tinggal di rumah ini. Mengapa sekarang ada tambahan 2 orang lagi?" Melihat gelagat para prajurit yang tampak mencurigakan itu, Mo Sengqiu langsung menjawab, "Ania Xiaoer dan Ula Sitao adalah pekerjaku. Saat pendataan dulu, mereka belum terdaftar karena aturan tidak mewajibkan pencatatan pekerja sementara. Mereka sudah tinggal di sini sebelum kota ditutup." Prajurit itu masih belum puas dan bertanya lagi, "Apa hubungan mereka berdua?" Mo Sengqiu segera menjawab, "Mereka suami istri." Dengan jawaban itu, akhirnya prajurit tersebut bisa dikelabui dan pergi tanpa menaruh kecurigaan lebih lanjut. Kini, melihat Ala Yanzong telah kembali dengan selamat, semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Namun, mereka masih belum tahu apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Andi Singer lalu berkata, "Makan siang sudah siap dari tadi. Kami memang sengaja menunggu kamu pulang untuk makan bersama." Namun, Ala Yanzong meminta mereka untuk makan terlebih dahulu, karena ia ingin masuk kamar untuk menenangkan diri. Di dalam kamar, ia duduk bersila di atas ranjang dan mulai mengatur napas. Dengan menjalankan 2 siklus peredaran tenaga dalam, akhirnya rasa sakit di lengannya hilang dan tubuhnya kembali pulih seperti semula. Setelah sesi latihan tenaga dalam itu, tubuhnya dipenuhi keringat. Ia segera mencuci muka dan merapikan diri sebelum pergi ke ruang makan. Saat ia tiba di ruang makan, ia melihat 3 orang lainnya masih duduk di sekitar meja. Wajah mereka penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Mereka tampak muram, masih menunggu penjelasan darinya. Bersambung